Halo semua, kembali lagi di channel kami, Promkes Jati. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai hukum kesehatan dalam adat istiadat dari sudut pandang promosi kesehatan. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman dari kelompok 7A. Ada Alivia Lisdayanti, Ceta Ugama Rimbawan, Galang Adi Sampurna, Khalilah Rahdatul Aisy, Wafa Lusna Nurul Aini, dan Zahra Salsabila Prilia Adani. Nah, pokok bahasan yang akan dibahas diantaranya ada adat istiadat, hukum kesehatan, hukum adat, bentuk norma kesehatan di Bali, dan hubungannya dengan promosi kesehatan. Kalau gitu, langsung aja yuk masuk ke pembahasannya. Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi, adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang. Maka kebiasaan itu menjadi adat. Sedangkan adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu, dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan, dan aspek sarana kesehatan. Di Indonesia, hukum kesehatan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Dia lebih banyak mengatur hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan dan lebih spesifik lagi hukum kesehatan mengatur antara pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, puskesmas, dan tenaga-tenaga kesehatan lain dengan pasien. Hukum kesehatan berperan untuk mengusahakan adanya keseimbangan tatanan di dalam upaya pelaksanaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan hukum kesehatan yang berlaku. Selanjutnya, hukum adat. Menurut Profesor Mr. B. Terhar BZN pada tahun 1930, dalam bukunya yang berjudul Peradilan Landrat berdasarkan hukum tidak tertulis, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Sumber-sumber hukum adat. Berdasarkan sumbernya, hukum adat dibagi menjadi dua, yaitu dari sumbernya dan dari pengenalan. Dari sumbernya, hukum adat yang berasal dari sumbernya meliputi 1. Kebiasaan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. 2. Kebudayaan tradisional rakyat. 3. Ugeran-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli. 4. Perasaan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat. Sedangkan dari pengenalannya, hukum adat yang berasal dari pengenalan meliputi 1. Pepatah-pepatah adat. 2. Jurisprudensi adat. 3. Laporan-laporan dari komisi penelitian yang khusus dibentuk. 4. Dokumen atau naskah-naskah yang ditulis oleh raja atau sultan pada masa itu. Perbandingan antara adat dengan hukum adat. Perbedaan antara adat dengan hukum adat menurut beberapa ahli yaitu dari Terhar, yaitu suatu adat akan menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat, dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku atau adat. Yang kedua, dari Van Vollenhoven, suatu kebiasaan atau adat akan menjadi hukum adat apabila kebiasaan itu diberi sanksi. Yang ketiga ada Van Dijk. Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis, dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis. Seperti yang kita ketahui, Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih memiliki adat istiadat serta kebudayaan yang dijaga dengan baik. Adat istiadat tersebut tidak hanya mengatur tentang kehidupan masyarakat, namun juga termasuk bagaimana pengobatan di sana dijalankan. Bentuk norma kesehatan di Bali. Salah satu bentuk norma kesehatan adat di Bali adalah balian penangen. Balian penangen adalah balian yang tujuannya mengobati orang yang sakit sehingga menjadi sembuh. Balian ini sering pula disebut balian ngardi ayu atau dudukan kebaikan.
Balian ini pada umumnya bersifat ramah, terbuka, penuh wibawa, dan suka menolong. Siapapun akan ditolongnya, tidak membedakan apakah dia orang baik atau jahat. Orang yang miskin atau kaya, semuanya dilayani sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Terdapat beberapa macam balian penangan, diantaranya yaitu A. Balian pengiwa adalah balian yang tujuannya membuat orang yang sehat menjadi sakit dan orang yang sakit bertambah menjadi sakit, bahkan sampai meninggal. B. Balian kapican adalah balian yang mendapat keahlian karena memperoleh satu pica atau benda bertuah dan berkhasiat yang dapat dipergunakan untuk menyembuhkan orang sakit. C. Balian katakson adalah balian yang mendapat keahlian melalui taksu atau kekuatan gaib, roh atau kekuatan gaib yang memiliki kecerdasan, mukjizat ke dalam dirinya. D. Balian usada adalah seseorang dengan sadar belajar tentang ilmu pengobatan baik melalui guru wakra, belajar pada balian, maupun belajar sendiri melalui lontar usada dan belajar dengan benar cara mendiagnosis ataupun osmosis pasien. E. Balian campuran. Pada umumnya, campuran antara balian katakson maupun balian kapican yang mempelajari usada. Seluruh balian di Bali bekerja berdasarkan Dharma Sasana Balian, di mana 1. Semua rahasia dari orang yang sakit harus disimpan, tidak boleh disebarluaskan atau dibicarakan dengan orang lain. Kedua, hidup para balian harus suci dan bersih, terlepas dari sifat loba, sombong, dan asusila. Yang ketiga, seorang balian tidak boleh was-was, ragu-ragu, apalagi malu-malu dalam hati, terus teguh dan mantap serta penuh keyakinan pada apa yang dikerjakan. Yang keempat, seorang balian tidak boleh pamrih. Bentuk hubungan adat istiadat dengan promosi kesehatan. Menurut Bloom, ada beberapa faktor yang mempengaruhi status kesehatan, yaitu 1. Lingkungan, fisik, sosial budaya, ekonomi, perilaku, keturunan. Kedua, pelayanan kesehatan. Menurut Bloom, lingkungan sosial budaya tersebut tidak saja mempengaruhi status kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perilaku kesehatan. Sedangkan menurut Foster, aspek budaya dapat mempengaruhi kesehatan dan cara pengobatan antara lain: A. Pengaruh sikap fatalisme terhadap perilaku dan status kesehatan. B. Pengaruh tradisi terhadap perilaku kesehatan dan status kesehatan. C. Pengaruh nilai terhadap perilaku kesehatan dan pengobatan. D. Pengaruh sikap etnosentris terhadap perilaku kesehatan dan pengobatan. E. Pengaruh norma terhadap perilaku kesehatan. F. Pengaruh sosialisasi terhadap perilaku kesehatan. G. Pengaruh perasaan bangga pada statusnya terhadap perilaku kesehatan. Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang mempunyai latar belakang budaya yang beraneka ragam. Lingkungan budaya tersebut sangat mempengaruhi tingkah laku manusia yang memiliki budaya tersebut, sehingga dalam keanekaragaman budaya menimbulkan variasi dalam perilaku manusia dalam segala hal, termasuk dalam perilaku kesehatan. Dalam masalah tersebut, maka petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan latar belakang budaya yang beraneka ragam perlu sekali mengetahui budaya dan masyarakat yang dilayaninya, agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat akan memberikan hasil yang optimal, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, promotor kesehatan menjadi elemen penting dari kampanye gerakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena promotor kesehatan merupakan sosok yang berinteraksi langsung dalam masyarakat serta mengetahui kondisi di lapangan. Dalam promosi kesehatan, terdapat beberapa strategi untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang masih terjerat dalam kebiasaan adat istiadat. Strategi promosi kesehatan yang digunakan adalah advokasi. Advokasi lebih ditujukan kepada stakeholders, namun masyarakat juga dijadikan sebagai target sasaran. Strategi promosi kesehatan selanjutnya adalah dukungan sosial. Dukungan sosial yang dilakukan oleh Sud Jawardi adalah dalam melaksanakan bakti sosial di daerah-daerah atau pedesaan yang melibatkan para tokoh masyarakat.
Strategi dari dukungan sosial ini disebut dengan bina suasana, tujuannya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk melakukan perilaku yang diperkenalkan. Misal, menggunakan media leaflet dan banner dalam menjalankan promosi kesehatan. Bentuk strategi bina suasana ini dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, bina suasana individu, seperti menjalani hubungan dengan para tokoh masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan para dokter yang berada di puskesmas-puskesmas daerah yang dituju dalam penyuluhan kesehatan. Kedua adalah bina suasana kelompok, yakni melakukan bina suasana kelompok dengan kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut. Ketiga, bina suasana publik dengan melakukan promosi kesehatan dengan memanfaatkan media komunikasi. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.